Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika laminasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bila hadrati ahli silsilah thariqah qadiriyah Naksabandiyah Mahasuryalaya, wabil khusus guru agung kita pengesah Baos Quddasallahu sirrul Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka maghdubi 'atini mahabbataka wa ma'rifataka. Yang saya hormati para wakil talqin yang pada sore hari ini hadir di tengah-tengah kita. Saya lihat ada Bapak Kiai Haji Nur Fahim Fahman Nabiin dari Mojokerto, Jawa Timur. Juga para wakil talqin yang lain, mohon maaf saya tidak melihat namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Pak Kiai sekalian. Teteh Susi selaku koordinator juga host yang pada sore hari ini ada Teh Irsa mungkin ya, saya nggak lihat. Terus ada Umi Syahid ya, juga wabil khusus nih ya, wabil khusus saya pada sore hari ini mengundang khusus gitu. Dan beliau hadir di tengah-tengah kita. Ini ada Bunda Khaya. Bunda Khaya hadir di MOS ya. Alhamdulillah ya, Teh Susi ya. Alhamdulillah. Selamat datang Bunda. Juga kepada para ikhwan, petugas manakib yang pada pada sore hari ini telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Ikhwan wal akhwat di mana saja Anda berada di seluruh belahan dunia, manakib online sedunia, dari barat sampai ke timur, min masyrik ila maghrib, dari masyrik sampai ke maghrib, hadir di tengah-tengah kita. Pertama-tama kita marilah senantiasa bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita semua, sehingga dengan rahmat dan karunia-Nya itu kita masih dapat mengamalkan amaliyah yang telah kita terima dari guru mursyid kita. Alhamdulillah. Para ikhwan yang hadir pada sore hari ini ada 26 ya. Biasanya sampai 40-50 ya. Ada 26 yang hadir baik dalam negeri maupun luar negeri. Ya, khusus juga saya sapa juga sahabat saya dari Inggris, Bu Wahyuni ya, hadir juga. Juga sore hari ini juga saya juga bahagia ya, senang lihat sahabat saya Ustadz Zainal juga menjadi petugas manakib membacakan tanbih. Assalamualaikum Ustadz ya. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada umat yang soleh hingga akhir zaman. Karena ada juga umat yang tidak soleh itu ya, yang nanti akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir.
semua muslim itu akan masuk surga, kecuali yang nggak mau. Sahabat bertanya, siapa yang nggak mau itu ya Rasulullah? Orang yang mentaatiku, maka dia adalah akan masuk surga. Dan orang yang tidak mentaatiku, maka sungguhnya ia telah enggan. Gitu ya. Tapi kemarin itu dijelaskan oleh Kiai Lukman Kamil di Banten itu ya. Abah nanya kepada beliau, ada Kiai Soleh juga waktu itu. Abah nanya, apa bedanya selamat dengan aman? Ya, kata beliau saat itu kita juga nggak jawab, karena kita juga nggak tahu. Sama halnya saya juga ketika disampaikan begitu di Masjid Raya Al-Bantani, saya juga nggak tahu, dan yang lain juga nggak tahu, apa ya bedanya selamat dengan aman. Kata Abah, kalau selamat itu bonyok dulu, gitu, digebukin dulu. Ya. Diselamatkan, gitu ya. Maka syafaat Nabi itu nanti di akhirat itu untuk orang yang membawa dosa besar. Dosa besar itu apa? Tidak berla ilaha illallah. Itu ya. Tidak ada baiat di pundaknya ya. Di lehernya tidak ada baiat gitu ya. Nah, syafaat itu nanti ya sudah, ketika sudah digebukin, bonyok dulu, ya intinya masuk neraka dulu, gitu ya, ada siksa dulu, baru diselamatkan. Gitu ya. Nah, kita aman. Ya. Kenapa saya menarik itu dari disampaikan oleh Kiai Lukman itu? Kenapa? Karena Abah pernah menyampaikan, Abah Anom, kata Abah Anom, dengan ditalkin zikir ini minimal selamat. Gitu, minimal selamat. Saya nggak tahu jawabannya itu ya, ternyata itu ya. Jadi kita supaya aman setelah ditalkin zikir harus diamalkan, gitu ya. Maka kita aman. Ya. Alhamdulillah. Selawat dan salam selalu tercurahkan kepada beliau, junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Tadi saya dalam mukadimah, tadi saya mengutip firman Allah Subhanahu wa taala. Di sebelumnya saya lihat jam 16.52 ya. Jam 15.52 panjang juga ini. Kata Teh Susi, jangan pendek-pendek, harus lama gitu, sampai 38 menit gitu. Gitu ya. Aduh, ini 52, 10 menit, 30 gitu. 17.30 aja sudah 38 menit gitu ya. 17.30 gitu ya. Mudah-mudahan nanti sisanya kita buat ngobrol-ngobrol gitu ya. Ngobrol yang bermanfaat. Nah, di dalam mukadimah tadi ya, saya mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala safa hufratim minan nar fa'anqadzakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Yang artinya, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masih masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Quran Surat Ali Imran ayat 103. Bukan 103 ya, ayat 103 ya. 103 ya. Nah, bagi ikhwan Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, ayat ini ada nilai historis. Ada nilai historis ya. Sebab menjelang wafatnya pengeluar Abah Anom, beliau mengeluarkan maklumat ya. Saya nggak tahu persis, tapi kira-kira maklumat itu kira-kira hampir setahun ya. Setahun ketika beliau akan wafat, beliau mengeluarkan maklumat gitu ya. Maklumat yang isinya antara lain berwasiat, wa'tasimu bihablillah. Ya. Cuma segitu ayatnya, wa'tasimu bihablillah. Berpegang teguhlah kamu semua kepada tali agama Allah. Nah,
yang artinya berpegang teguhlah kamu semua dengan tali agama Allah. Nah, maklumat pengesah Abah ini ya kemudian ya di apa namanya itu merupakan maklumat yang terakhir ya. Setelah itu pengesah Abah Hanom wafat, tidak mengeluarkan maklumat lagi. Jadi meskipun sudah setahun ya keluar menjelang beliau wafat, tapi seakan baru kemarin ya. Jadi beliau berpesan, waqtasimu bihablillah, berpegang teguhlah kalian semua kepada tali agama Allah gitu ya. Nah, dengan adanya maklumat inilah maka Ikhwan Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya kemudian berbeda penafsiran ya. Di antara mereka ada yang menafsirkan bahwa harus berpegang teguh terhadap TKN secara organisasi ya, maupun lembaga bahkan keluarga gitu ya. Mereka yang menafsirkan demikian itu menolak adanya kemursidan pasca Abah Hanom ya. Gitu. Jadi berpegang teguh mursid, berpegang teguh ya kepada mursid, dan mursid itu hanya Abah Hanom gitu ya. Meski pengesah Abah sudah wafat, tapi masih bisa membimbing muridnya yang masih hidup gitu ya. Nah, jadi salah satu dalil yang dipertahankan oleh ikhwan kita yang berbeda dalam hal ini, berbeda dengan kita penafsirannya, yaitu ini maklumat pengesah Abah Hanom ini, watasimu bihablillah. Dengan begitu tidak boleh bercerai-berai gitu ya, harus ikut Suryalaya gitu ya, harus ikut Pondok Pesantren Suryalaya, harus ikut Yayasan Serba Bakti gitu ya, harus ikut ke keluarga Abah Hanom, yaitu menjaga keutuhan gitu ya. Begitu dalil yang disampaikan. Apakah salah? Apakah benar? Ya tidak salah ya, benar juga, namanya itu tafsiran gitu ya. Nah, itulah makanya kita membutuhkan guru gitu ya, pembimbing, supaya kita apa sih yang dimaksud daripada ayat ini sesungguhnya seperti apa gitu ya. Jadi menafsirkan itu bebas saja. Jangankan menafsirkan maklumat dari guru mursyid, menafsirkan Al-Qur'an saja ya berbeda tafsir. Nah, sesama tafsir ya, dalam kaidahnya sesama tafsir tidak boleh saling menggugurkan gitu ya. Jadi antara ulama satu, ulama dua berbeda tafsirnya, ya ayatnya sama tapi tafsirnya berbeda, itu tidak boleh saling menggugurkan. Tafsir kamu salah, tafsir saya benar, tidak boleh ya. Jadi saling menghormati, menghargai antara sesama tafsir. Nah, itu salah satu dari ikhwan kita berpegang teguh dengan tali agama Allah itu, yaitu berarti tidak ada kemursidan lagi ya. Karena pasca Abah Hanom, mursid hanya tetap Abah Hanom, berpegang teguh tetap kepada Abah Hanom. Itu intinya begitu ya tegasnya. Nah, bagi kita makna waqtasimu bihablillah itu berpegang teguh kepada tali agama Allah. Apa tali agama Allah itu? Dalam makna yang khusus adalah rantai silsilah ya. Itu artinya wajib ada mursid penerus setelah Abah Hanom gitu ya. Jadi dalam makna khusus ya, Quran surat Ali Imran ayat 103 tadi itu secara umum untuk mengikat umat Islam semua ya. Berpegang teguhlah dalam tali agama Allah karena Allah telah memberikan karunia-Nya kita menjadi bersaudara gitu ya. Tetapi yang dikeluarkan dalam maklumat itu pengesah Abah Hanom itu, nah, beliau spesifik sebenarnya beliau sebagai apa? Sebagai mursyid Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Jadi sebagai mursyid Thariqah gitu. Jadi kalau sebagai mursyid Thariqah, kalau kita maknai lebih dalam lagi, berarti waqtasimu bihablillah itu dalam makna Thariqah. Sedangkan makna Thariqah berpegang teguh terhadap tali agama Allah itu yaitu rantai silsilah gitu ya. Silsilah 38, 37, 36, 35, 34, 33 terus. Nah, berpegang teguh terhadap rantai silsilah. Nah, itu ya. Jadi itu maknanya gitu. Karena kita belajar Thariqah, bukan belajar apa namanya itu secara umum, tapi kita khusus dan guru kita memaklumatkan itu khusus ya. Gitu ya. Jadi pengertian bagi kita tidak menyalahi kalau kita kemudian tidak berbeda dengan pandangan yayasan, pandangan organisasi, pandangan lembaga, tidak berbeda. Karena menurut kita itu adalah waqtasimu bihablillah itu berpegang teguh kepada tali agama Allah yaitu rantai silsilah gitu ya. Nah, itu prolog aja ya. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Ayat ini juga menjelaskan bahwa Allah telah memberikan karunia kepada kita kaum muslimin
bahwa Allah telah mengikat kita menjadi bersaudara. Ya, tadi disampaikan bahwa Allah telah memberikan karunia yang tadinya kalian bermusuhan pada masa jahiliyah, lalu Allah mengikat kalian dengan kalimat la ilaha illallah, lalu kalian bersaudara. Sesungguhnya muslim itu bersaudara, ya. Kalau dicubit sakit, ya yang lain juga merasakan sakit gitu. Kalau yang lain merasakan sakit, yang lainnya juga merasakan sakit. Itulah muslim, bersaudara gitu ya. Nah, yaitu apa? Saudara seiman, ya. Yang kokoh karena kita dipersatukan dengan kalimat yang satu, yaitu la ilaha illallah. Jadi ini satu hal yang sangat patut kita syukuri, ya. Terlebih di bulan Sa'ban gitu ya, di mana huruf pertama yaitu shin yang bermakna syukur gitu ya. Kita harus bersyukur ya atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita telah diikat ya, bukan hanya sesama seiman, tapi kita menjadi satu ikhwan ya. Kita satu ikhwan Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Kurang bersyukur gimana? Ya. Di barat, di timur, di utara, di selatan, semua murid Abah ya. Yang tinggi, yang rendah, yang pangkat tinggi, pangkat rendah, semua murid Abah. Yang pintar, yang bodoh, itu semua murid Abah. Yang tua, yang muda, semua muridnya Abah. Yang kiai maupun yang santri, semua sama murid Abah. Kata Abah, jenderal ini dikasihnya, kolonel ini, gitu, sersan ini, kopralin, prajurit, ini yang dikasih. La ilaha illallah. Nah, kita bersyukur karena kita sudah diikat dengan la ilaha illallah, khususnya dalam Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, mursyid yang silsilah ke-38, Pengusaha Abah Aos, guru kita sama-sama murid. Harusnya kita bersyukur ya dengan bulan Sa'ban ini, yaitu makna syukur, kita mensyukuri bahwa kita telah diikat dalam satu ikatan yang kokoh, yaitu tali agama Allah, yaitu rantai silsilah yang senantiasa membawa bendera la ilaha illallah gitu ya. Nah, di dalam sebuah hadis dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ya, dari Nabi SAW bersabda ya, an Mu'adz ibni Jabal anin Nabi SAW qol ya, yattali'ullahu ila jami'i khalqihi lailatan nisfi min sabana fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahinin. Nah, perhatikan nih hadisnya ya. Hadis di bulan Sa'ban, khusus di bulan Sa'ban, sahih ya. Hadis ini ya disahihkan oleh Albani juga gitu ya. Yang suka mendaubikan hadis, yang seleksi terhadap hadis, beliau juga mensahihkan hadis ini. Yaitu apa artinya? Allah mendatangi seluruh makhluknya pada malam Sa'ban. Allah mendatangi seluruh makhluknya pada malam Sa'ban. Dia pun mengampuni seluruh makhluk ya, kecuali orang musyrik dan orang yang bermusuhan. Oh ya, saya garis bawahi ya. Allah ya mendatangi seluruh makhluk ya, turun ke langit dunia di malam Sa'ban. Dia pun mengampuni seluruh makhluk kecuali orang musyrik dan orang yang bermusuhan. Kita pada tanggal 15 kemarin sudah melaksanakan sholatul khair ya. Kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala ya. 70 pandangan, satu pandangan membawa 7 nazroh. Sedikit-dikitnya nazroh itu yang paling rendah itu adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini dijelaskan kecuali orang musyrik dan orang yang bermusuhan, gitu ya. Nah, jadi di dalam bulan Sa'ban ini kita sebagai manusia biasa itu ya, saya pun begitu. Entah kita berselisih paham dengan keluarga, entah kita berselisih paham dengan teman sejawat, entah kita berselisih paham dengan rekan bisnis, kita berselisih paham sesama santri, ya, kita berselisih paham sesama ikhwan. Di bulan Sa'ban itu kita harus tidak boleh berselisih lagi di bulan Sa'ban, ya, karena kita tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nah, oleh karena itu, sebagai wujud rasa syukur kita, maka hendaknya jangan kita saling bermusuhan, ya, terlebih kepada sesama ikhwan TKN Suryalaya. Kita ini sudah sangat beruntung, fastabsiru bi bai'ikumul ladzi bayatum bih, ya.
bimbingan guru agung kita semua, ya. Di sama-sama kita di bawah bimbingan guru agung kita semua, baik yang di barat maupun yang di timur, baik yang pernah sering sohbah maupun yang tidak belum pernah bersohbah kepada pengesabah, semuanya di bawah bimbingan pengesabah. Sangatlah tidak pantas kemudian kita saling bermusuhan, saling memboikot satu sama lain, saling menjelekkan, saling menjatuhkan. Masya Allah, ya. Kata Abah, ya, menghina muridnya itu sama dengan menghina gurunya, gitu ya. Jadi kita tidak boleh, ya. Kita diperintahkan dalam tanbih, kita harus saling sayang menyayangi, saling hormat menghormati, saling harga menghargai, gitu ya. Alangkah indahnya, gitu ya. Memang kalau saya lihat itu, ya apa kita nggak ada di Watiken Suryalaya itu kemudian gontok-gontokan apa namanya itu berantem gitu di Sinarasa, terus yang perempuan tarik-tarikan rambut, nggak ada gitu ya. Demikian juga yang laki-laki nggak ada. Kita masih tetap rukun-rukun saja. Ketika ketemu kita masih bisa saling sapa, masih saling senyum, masih saling peduli, walaupun di hati kadang-kadang masih menyimpan rasa kesel gitu ya. Nah itu pertolongan. Tapi kalau kita lega gitu ya, kejembaran rahmaniyah kita, maka hati kita menjadi lega ya, hati kita menjadi tenang ya. 1000 teman sedikit, 1 musuh kebanyakan gitu ya. Dalam pepatah mengatakan 1 musuh kebanyakan, 1000 teman sedikit gitu. Jadi kalau kita banyak teman, kita akan bahagia. Di sana senang, di sini senang, di mana-mana hati kita senang gitu ya. Nah, kita ini masih belajar ya, masih belajar hakikat keikhwanan gitu ya. Sering itu disampaikan ya oleh terutama pengusaha Abah Jagat sering menyampaikan itu, para ikhwan yang sedang menempuh hakikat keikhwanan gitu ya. Nah, kita belajar hakikat keikhwanan tuh, hakikat dari persaudaraan itu sebenarnya seperti apa gitu ya. Kita ini kadang-kadang itu ya, saking semangatnya kita kepada pengusaha Abah gitu, berlomba-lomba, tapi kita lupa dengan kanan kiri kita, ikhwan kita, saudara kita gitu ya. Kita tidak peduli memperlakukan mereka secara baik gitu ya, seperti itu. Nah itu kita masih belajar, wajar, termasuk saya juga ya. Maka jika saudara kita ada yang salah, maafkanlah gitu ya, maafkan gitu ya. Kalau ada saudara kita salah gitu, ketika hati kita panas, kita tersinggung ataupun apa ya, padahal dalam tanbih jangan tersinggung ya, karena tersinggung itu orang yang susah gitu, yang sedikit tersinggung susah. Jangan berubah sikap meskipun disakiti orang lain. Terus ya, dalam kemarin di Sinarasa, Profesor Muhtadi, Saiful itu ya, Muhtadi itu menjelaskan penelitian profesor yang meneliti adakah korelasi atau hubungan antara tanbih dengan pengamalnya gitu ya. Nah, beliau menyampaikan terdapat hubungan yang sangat kuat gitu ya, hubungan yang sangat kuat terhadap tanbih terhadap pengamalnya gitu. Jadi tanbih itu sebenarnya bisa membentengi kita, mentamengi kita ya, sedikit demi sedikit mempengaruhi akhlak kita gitu, tanbih itu. Jadi kita memang punya tanbih gitu, memiliki tanbih. Jadi tanbih itu harus mendarah daging gitu ya, mendarah daging gitu. Memang kalau sesekali kita lupa ya sesekali, tapi segera kembali, jangan keterusan gitu ya. Sesekali kita lupa ya lupa, tapi balik lagi gitu ya. Lupa ingatkan lagi, putus sambung lagi, lupa ingatkan lagi gitu ya. Terus tanbih itu dibaca, nikmat ya. Bagi kita yang sudah biasa menakiban itu nikmat saja. Tanbih, Bismillahirrahmanirrahim. Tanbih ini dari Syekhuna almarhum Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad yang bersemayam di Patapan Suryalaya Kejembaran Rahmaniyah. Sabda beliau kepada khususnya murid-murid tua muda, wanita pria tua muda. Itu ya, semoga ada dalam kebahagiaan. Dikarunia ya Allah kebahagiaan yang kekal dan abadi. Apa kebahagiaan yang kekal dan abadi itu? Di dunia kita bahagia, di akhirat kita bahagia. Bersama la ilaha illallah. Kalau kita banyak musuh, gimana mau bahagia ya? Ke kiri salah, ke kanan salah, ke depan salah, ke belakang salah gitu ya. Nah, tapi kalau kita di mana-mana gitu ya, di mana-mana hatiku senang, asik gitu ya. Di mos oke gitu ya. Di moy oke juga gitu ya. Gitu. Nah, kita hadir, manakib online hadir, manakib offline juga hadir gitu ya.
Nah, senang sekali Abah tersenyum, ya. Abah senang sekali, ya. Gitu ya. Abah bahagia, ya, di mana banyak manakib-manakib, bukan manakib lokal, yo. Manakib online internasional, manakib online sedunia, membanggakan pengusaha Abah. Makanya Abah ya kalau Teh Susi itu ke Sinar Rasa mesti ditanyain Mos gitu, bagaimana Mos? Sampaikan kepada Mos tuh Ustadz Panji itu kemarin kan, gitu. Gitu juga ketika apa namanya Bunda ke apa nanyain Moi bagaimana gitu. Wah Abah Moi begini, wah senang Abah gitu ya, senang gitu ya. Jadi kita itu harus mengambil hikmah gitu. Munculnya ini. Ternyata, oh, pengusaha Abah ingin ini manakiban peradaban dunia. Ingin mendunia. Meskipun caranya itu beda-beda gitu ya. Kita sedang dididik oleh pengusaha Abah gitu ya. Nah, itu setelah ini, kita sama-sama tersenyum gitu ya. Alhamdulillah gitu ya. Nah, jadilah hamba Allah yang pemaaf ya. Kata Abah, memaafkan orang lain sebelum orang lain itu meminta maaf, pahalanya seperti ya, kalau nggak salah, 100 orang mati syahid, gitu ya. Orang mati syahid itu kan langsung di surga, ya. Orang mati syahid, banyak orang bercita-cita ingin mati syahid, ya. Hidup mulia atau mati syahid. Ya, tapi hatinya masih gerundal ya. Saya sudah maafkan, tapi tindakannya kagak ada gitu ya. Gitu, nyapa nggak mau gitu ya, seperti itu ya. Bersalaman nggak mau gitu. Tapi saya sudah maafkan. Nah, itu masih belum memaafkan. Kalau memaafkan itu semuanya breng. Nah, tidak apa-apa, tidak ada lagi, tidak ada apa-apa ya, tidak mau apa-apa, tidak punya apa-apa. Senyum aja gitu ya. Senyum, alhamdulillah gitu. Nah, pahalanya 100 orang mati syahid. Ya. Bahkan di dalam Al-Quran diperintahkan untuk memaafkan. Jadi jangan salah ajaran Islam itu ya. Bukan memerintahkan umatnya apa namanya itu meminta maaf. Sekarang kan banyak kalau berbuat minta maaf harus diumumkan di koran gitu ya. 1 kali 24 jam kalau enggak minta maaf ya ke publik, saya tidak akan terima gitu kan, banyak begitu. Padahal Islam memerintahkan maaflah, tapi maafkanlah, itu di dalam Al-Quran ya. Nah, dalam hadis tentang apa nama itu pelaporan setiap Senin Kamis itu ya, setiap amal anak Adam itu dilaporkan setiap hari Senin dan Kamis gitu ya, mingguannya, tahunannya itu setiap bulan Saban gitu. Nabi SAW menceritakan ya, pintu-pintu surga dibuka setiap hari Senin dan Kamis. Lalu diampuni seluruh hamba yang tidak berbuat syirik ya, atau menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, kecuali orang yang sedang ada permusuhan dengan saudaranya. Jadi pada Senin Kamis itu amal diangkat, Allah mengampuni hamba-hambanya gitu ya, kecuali orang musyrik, orang syirik itu tidak akan diampuni sampai dia bertobat ya. Dan siapa? Orang yang tidak bermusuhan dengan saudaranya ya diampuni. Jadi kecuali orang musyrik dan orang bermusuhan. Dikatakan atiru hazaini hatta yastoliha ya. Tunda amal dua orang ini sampai keduanya berdamai. Sampai 3 kali. Tunda amal dua orang ini sampai keduanya berdamai. Tunda amal dua orang ini sampai keduanya berdamai. Hadis riwayat Imam Malik dalam Al-Muwatta ya. Gitu. Sahih ya, gitu ya. Jadi tidak akan dicatat, tunda dulu sampai keduanya berdamai. Itu mingguan loh, mingguan. Nah, kalau bermusuhan sampai berbulan-bulan gimana ya? Tobat gitu ya. Saya juga tobat saya gitu ya. Jadi jangan minta-minta, itu ada ikhwan saya itu ya, minta-minta saya tobat kiai gitu ya. Ya tobat gitu. Sama-sama tobat gitu ya. Nah, demikianlah. Bahkan Allah mengancam 2 orang muslim yang bermusuhan dengan api neraka ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, la yuhillu li muslimin an yahjura akhahu fauqa salasin, faman hajara fauqa salasin
famata dakholan nar. Oh, tidak halal bagi seorang muslim untuk memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Tidak halal bagi seorang muslim untuk memboikot. Memboikot itu gimana? Gitu. Tidak nyapa, tidak negor, ya. Kalau dalam WA tuh di apa namanya tuh WA-nya kalau sekarang itu WA itu kan menyambung silaturahmi, ya. Itu apa namanya? Diblokir. Gitu ya, boikot itu. Tidak halal bagi seorang muslim untuk memblokir saudaranya lebih dari 3 hari. Siapa yang memboikot saudaranya lebih dari 3 hari, kemudian dia meninggal, maka dia masuk neraka. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Albani. Oh, hadis sahih ini ya, gitu. Lebih dari 3 hari. Nah, jadi kita ini sekarang sebenarnya dari kecil kita tahu kalau kita berantem sama saudara gitu ya, harus teguran, jangan sampai lewat 3 hari gitu ya. Gitu. Kenapa? Kalau sampai 3 hari kita meninggal, masuk neraka gitu ya. Tapi ya walaupun kalau lebih dari 3 hari kita masih hidup, alhamdulillah gitu. Tobat yang banyak gitu. Lalu tegurlah saudara kita, jangan memboikot lebih daripada 3 hari gitu ya. Nah, oleh karena itu, jam berapa sekarang? Ini banyak banget dia masuk WA saya nih, celtak celtuk celtak celtuk. Ya kita happy aja, senang gitu ya. Kalau lama nggak bertemu itu kangen gitu ya. Ngapain kita gede-gedein kayak anak kecil kalau ribut-ribut itu ya. Kalau ada yang ribut-ribut gitu ya, gitu. Nih, kalau khidmat ilmiah itu ya begitu, namanya khidmat kepada pengusaha abah, menyampaikan ilmu gitu ya. Nah, agama itu nasihat gitu ya, agama itu nasihat gitu ya. Manakib itu ada nasihat gitu ya. Yang paling utama nasihat apa? Dari Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad Tanbih gitu ya. 40 hari orang tidak mendapatkan nasihat dari para ulama, maka hatinya menjadi keras gitu ya, membatu gitu. Maka kita manakiban minimal sebulan sekali, yang sampai 40 hari gitu. Kita mendengarkan nasihat. Jadi agama itu nasihat gitu ya. Nah, nasihat itu mau pahit ya, pahit sigit, pahanghakan, kesetelek kata abah gitu ya. Jangan la ilaha illallah aja yang begitu. Nasihat itu ya, selama itu baik, terdengar pahit, ya digigit aja. Pahang, dimakan aja. Kesetelek, ditelan gitu ya. Nah, itu kita akan mendapatkan kejembaran rohmaniyah, hati kita luas gitu ya. Gitu, jangan pilih-pilih gitu. Begitu kiainya ceramahnya apa namanya senang-senang, senang nih. Giliran kiainya ini nyindir gue nih, gitu. Ini kayak nyindir saya nih. Biasa itu ya dalam pengajian offline itu, ketika kita kasih pengajian atau kita ngaji, kiai ustadznya ya menyampaikan bab-bab tentang penyakit hati, itu banyak jamaah, kayaknya ngomongin saya ini, gitu ya. Jangan-jangan ini titipan dari si Anu gitu. Padahal enggak itu ya, karena itu real gitu loh. Kita ini manusia gitu. Jadi dalam kitab-kitab para ulama itu sudah dikumpulkan ya penyakit-penyakit hati itu, terus bagaimana cirinya, bagaimana cara mengobatnya. Dan itu ada di kita itu. Jadi jangan dikira begitu ini, wah jangan-jangan ini pesanan dari dia nih, sengaja nih bikin begini gitu. Besok gua nggak ngaji lagi, tunggu aja gitu. Itu kan orang kalau tidak menerima nasihat itu nanti dia akan sulit juga menerima kebenaran gitu ya. Jadi agama itu nasihat, pahit sikit, pahangkan, setelap gitu ya. Nah, oleh karena itu para ikhwan wal akhwat rahimakumullah ya, kalau kita inginkan keberkahan di bulan Sa'ban, maka berdamailah dengan saudaramu sesama ikhwan ya, dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun ya. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Maka Quran surat Al-Hujurat ayat 10 ya. Maka kita
sebagai orang mukmin gitu ya, orang beriman, orang-orang beriman tuh orang mukmin gitu ya. Kita juga kalau melihat saudara kita berselisih, kita harus menjadi juru damai gitu ya. Ya gitu. Apa? Akan mendapatkan apa tadi? Agar kamu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Besar sekali pahalanya ya. Gitu. Jadi jangan masa bodoh juga. Apalagi malah ngompori gitu ya. Nah, itu ya. Saya tuh banyak ya, karena memang kalau kiai itu kan suka juga jadi curhatan juga gitu ya. Lah, jadi kiai harus berada di tengah gitu ya. Seperti itu. Harus melihat ke ini dengan jernih gitu, mengarahkan supaya murid-murid Abah ini semua akur gitu ya. Bergotong royonglah ya, dalam hal kebajikan. Ya, jangan terjadi persengketaan di antara kita gitu ya. Wajiblah hidup rukun dan damai gitu ya, tanbih gitu. Nah, jadi seperti itu ya. Ya mungkin para ikhwan wal akhwat juga melihat ya saya selama ini gitu ya. Bagaimana ada juga yang menyampaikan gitu, terima kasih Kiai gitu. Kiai menjadi pejabat tani penengah gitu ya. Gitu ya. Tapi setahu saya ya, sejauh ini ikhwan akhwat itu, murid-murid Abah itu hatinya lembut kok ya. Karena digoda setan aja menjadi keras gitu ya. Hatinya pada lembut gitu ya. Kalau dibilang iya gitu, nurut gitu. Nah, kalau sudah diarahkan gitu ya, ini masih ringkel aja, keras itu. Itu zikirnya harus lebih banyak lagi. Bila perlu teriak gitu ya, keluar rumah itu. Ya, gitu. Marahi dirinya sendiri gitu ya. Makanya kalau kita berzikir itu, berjamaah itu, berzikir itu kadang-kadang tuh ada yang sliding gitu, kata Abang, nyeleding gitu. La ilaha illallah gitu kan. Itu sebenarnya dulu kalau di 37 banyak sekali yang kayak gitu ya. Gitu, kayak sliding kata Abah. Jadi main bola itu di sliding gitu. Kata Abah berzikir tuh yang enak, ikut imam gitu. Apa namanya? Iramanya pun ikut imam gitu. Kalau mustawan gitu ya. Kalau not apa namanya itu oktavnya apa tuh? Volumenya 5 ya 5 aja gitu ya. Gitu. Taruh ke speednya itu speednya 3 jangan speednya 3 imam pengen speed 10 mentang-mentang udah jago zikir gitu kan ya. Gitu. Jadi la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Gitu. Abah dulu ya, waktu ziarah di Masjid Agung Demak. Itu Masjid Agung Demak itu kita maghrib berjamaah dan kita mengambil teras masjid itu ya. Di dalam penduduk di situ mereka sholat maghrib, kita sholat maghrib sendiri Iwan penuh. Karena waktu itu sekitar 20 bis ya. Menurut informasi ada 21 bis gitu ya. Tapi kayaknya belum gabung semua. Tapi pelataran Masjid Agung Demak itu penuh oleh Iwan gitu ya. Nah, kita pakai speaker kan, pakai speaker. Kita sholat sendiri, mereka di dalam sholat sendiri, kita sholat sendiri, jamaah ya, jamaah qashar dengan pengesabah gitu. Nah, itu zikirnya gini, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pelan banget. Sampai di sela-sela zikir, pengesabah bilang gini, nah gitu zikir gitu. Yang pelan gitu, yang seirama gitu. La ilaha illallah. Pelan banget. Tapi saya merasakan seperti gelombang samudera gitu ya. Kayak suara jutaan tawon gitu. Gitu ya. Suara zikir itu pelan, tidak mengganggu orang lain yang di dalam gitu ya. Pelan, seirama gitu ya. Nah, tapi memang kita sadari ketika kita sedang zikir itu kadang-kadang kita marah dengan diri kita ya. Marah dengan badan ini. Males banget sih gitu. Oh, ini dipukulin, digebukin dengan la ilaha illallah sampai la ilaha illallah gitu ya. Nah, itu sih nggak apa-apa kalau sendiri ya. Jadi marahin dirinya, sering marahin dirinya yang keras itu ya. Jadi kita saling menasihati ya. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Asr itu ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusrin illa illalladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, wal asri, Allah bersumpah demi masa. Gitu ya. Itu supaya kita mendapat perhatian. Allah pun menyebut demi masa. Itu harus kita perhatikan, benar-benar harus sungguh-sungguh ya. Innal insana
Sesungguhnya manusia itu, innal insana lafi khusrin, ya, illa, mereka sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, illa, kecuali, ya, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan beramal soleh, wa tawassaw bil haq, dan saling berwasiat kepada kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan saling berwasiat terhadap kesabaran, gitu ya. Nah, itu ya, mudah-mudahan kita semua bisa saling menasihati, ya, saling berwasiat tentang kebenaran, tentang kesabaran, gitu ya. Saya pun sering menerima nasihat dari para ikhwan, akhwat, gitu ya. Kiai harus begini, Kiai harus begini, Kiai harus begini, ya diterima, gitu ya. Dengan lapang dada, lakukan segera kalau kita bisa, kalau belum bisa, niatkan kita sudah ini, tapi jangan sampai lama-lama, gitu ya. Jangan sampai lama-lama. Saya juga sering dibilang gitu ya, Kiai, kok lama amat sih? Kok lama amat sih? Segera lakukan. Nah, saya juga bilang begitu ya nanti ya. Segera lakukan, gitu. Seperti itu ya. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Semua itu datangnya dari pengusaha Abah ya, yang baik-baik, yang benar. Yang salah itu ya murni kesalahan saya pribadi, gitu ya, tapi khidmat ilmiah. Kata saya Abu Qadir Jalani, jika muridku salah, akulah yang benar, gitu. Jika muridku tersingkap auratnya, walaupun dia di barat, aku di timur, aku yang akan menutupinya, gitu ya. Semuanya itu adalah dari Abah, gitu ya. Semuanya itu adalah maunya Abah. Uridu ala urida, uridu ala urida, urida ala uridu. Kebalik ya. Illa man aradahullah, ya, kecuali kehendak Allah. Aku ingin tidak berkehendak apa-apa. Jadi saya ingin tidak mau apa-apa kecuali maunya Allah. Itu camkan gitu dalam hati, gitu ya. Camkan gitu ya. Ya, kita manusia biasa, kadang-kadang khilaf gitu ya. Tetapi kita ikhwan itu tidak terlalu jauh, tidak terlalu asik gitu ya. Ketika kita sudah menyadari, kembali ya, kembalilah ke jalan Allah ya, ikutilah wattabi sabila ya, ya ikutilah orang-orang man anaba alayya, ikutlah kepada orang yang telah kembali, gitu ya, ikut kepada pengusaha Abah, jangan lihat si A-nya tapi lihatlah Abah, jangan lihat si B-nya tapi lihatlah Abah, gitu loh ya. Nabi Adam itu ya, ya iblis itu ya, kenapa dilaknat kemudian diusir, tidak diakui sebagai hamba Allah, gitu ya, ya hamba Allah yang dilaknat, gitu ya, sudah takdirnya. Kenapa? Karena dia tidak tembus pandangannya, hanya melihat Adam tapi tidak melihat siapa yang menciptakannya. Dia melihat Adam tapi tidak melihat Allah, gitu ya. Seperti kita, dia melihat murid tapi tidak melihat Abah, gitu ya. Jadi kita lihat Abah, gitu ya. Itu kita sama-sama menjaga, ya, merukunkan, senantiasa kita mengamalkan tanbih saja. Suatu hal yang mudah diucapkan, hingga amalkan tanbih, tapi kita sampai mati akan selalu belajar terus mengamalkan tanbih, gitu ya. Ya, mudah-mudahan Allah berkahi semuanya, segalanya, dengan karomah pengusaha Abah, guru agung kita semua. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terakhir ya, kata Abah, kalau mau baik, baiklah sekarang, tidak perlu besok. Kalau kita mau soleh, solehlah sekarang, tidak menunggu besok. Yang lalu telah lewat, yang akan datang belum tentu. Sekarang kita menjadi orang baik. Tik, 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 17.30, pas 38 menit, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.